Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafizul Lisan dengan NIM 07021282025052, jurusan Sosiologi 2020, kelas genap kampus Indralaya. Pada video ini, saya akan menjelaskan materi tentang kelompok kepentingan sebagai tugas mid semester genap pada mata kuliah Sistem Politik Indonesia dengan dosen pembimbing Bapak Randi SSOS MSOS. Baiklah, terlebih dahulu saya akan menjelaskan definisi kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan atau interest group adalah sekelompok orang yang memiliki kesamaan sifat, sikap, kepercayaan, dan atau tujuan yang sepakat mengorganisasikan diri untuk melindungi dan mencapai tujuan, serta menempatkan mereka dalam persaingan politik dengan kelompok kepentingan lainnya. Latar belakang munculnya kelompok kepentingan. Kelompok-kelompok kepentingan muncul pertama kali pada awal abad ke-19. Dulu disebut kelompok penekan atau pressure group, akan tetapi karena muncul anggapan bahwa tidak semua kelompok kepentingan mengadakan penekanan, maka disebut dengan kelompok kepentingan. Tujuan kelompok kepentingan: 1. Memperjuangkan suatu kepentingan dan mempengaruhi lembaga-lembaga politik agar mendapatkan keputusan yang menguntungkan masyarakat, serta menghindarkan keputusan yang merugikan. 2. Melindungi kepentingan anggotanya dari dominasi penyelewengan oleh pemerintah atau negara. 3. Wadah pemberdayaan masyarakat. 4. Sebagai pengawasan dan pengamatan terhadap jalannya pemerintahan. 5. Wadah kajian dan analisis bagi segala aspek pembangunan nasional di berbagai bidang. Ciri-ciri kelompok kepentingan. 1. Bertujuan untuk mempersatukan tiap individu dalam masyarakat dalam suatu organisasi tertentu. 2. Bertujuan untuk memperjuangkan suatu kepentingan tertentu dengan cara-cara yang terorganisir. 3. Setiap tindakan yang dilakukan kelompok kepentingan didasarkan dan mengatasnamakan rakyat. 4. Tidak bertujuan untuk mendapatkan jawaban dalam suatu pemerintahan. 5. Isu yang dibahas oleh kelompok kepentingan adalah isu-isu publik untuk mempengaruhi kebijakan yang diambil pemerintah. 6. Karakteristik organisasi kelompok kepentingan tergantung dalam kepentingan yang diperjuangkan. Sifat kelompok kepentingan. 1. Independen, berarti bebas menjalankan visi dan misinya tanpa adanya intervensi dari pihak lain. 2. Netral, artinya dalam menjalankan fungsinya tidak tergantung pada pihak manapun. 3. Kritis, artinya bahwa dalam menjalankan tugasnya harus didasari oleh data-data serta fakta dan analisis yang mendalam dengan menggunakan metode analisis yang benar. 4. Mandiri, berarti dalam menjalankan fungsinya dilakukan dengan asa dari, oleh, dan untuk masyarakat itu sendiri yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat luas. Macam-macam golongan atau kelompok kepentingan. 1. Golongan non-asosiasional, merupakan golongan kepentingan yang memiliki kegiatan atau aktivitas yang tidak terlalu sering dilakukan atau bersifat temporer. Golongan ini tidak begitu tertata dengan rapi, sehingga hanya mampu terrealisasi di golongan keluarga, regional, serta status. 2. Golongan anomik, merupakan golongan kepentingan yang terbentuk di antara elemen-elemen di dalam masyarakat secara spontan. Oleh karena itu, golongan anomik tidak mempunyai nilai dan norma untuk mengaturnya. 3. Golongan institusional, merupakan golongan yang bersifat formal dan mempunyai peran sosial serta politik. Golongan ini mengutarakan kepentingannya sendiri maupun kepentingan golongan lain dalam sebuah masyarakat. 4. Golongan asosiasional, merupakan golongan yang terdiri dari sekumpulan buruh, paguyuban etnik, perkumpulan usahawan, persatuan-persatuan, serta perkumpulan lainnya yang dikelola oleh golongan agama. 5. Golongan penekan, merupakan lembaga politik yang digunakan oleh masyarakat untuk menuangkan pendapat yang memiliki peran untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Bila terdapat salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.